Pemirsa, pola ilmiah pokok yang dikembangkan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unimuda Sorong sebagai warna keilmuan berdasarkan potensi khas daerah tidak hanya mendapat perhatian Kemendikbud dan UNICEF, tetapi juga anggota DPR RI Robert Yopi Kardinal karena menjadi pintu masuk pembangunan di tanah Papua. Pola ilmiah pokok yang diorientasikan pada pemikiran strategis bukan pada disiplin ilmu, diakui Rektor Unimuda Sorong Rustamaji bertujuan memberikan nuansa spesifik terhadap berbagai disiplin ilmu yang dikembangkan di kampus Unimuda sebagai Tourismpreneur University, sebagai dilaporkan dalam daerah membangun berikut ini. Dengan semangat dan ada di Unimuda ini, saya menaruh harapan ke depan mungkin pendidikan bisa lebih baik dan akan lebih baik terus ke depan. Kampus itu selalu berpikir tentang kebersihan dan keindahan, sehingga kita tidak menghilangkan apa yang namanya tourismpreneur. Jadi kampus yang selalu dieluk-elukan. Konsep pola ilmiah pokok Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unimuda Sorong untuk mengembangkan keunggulan kompetisi spesifik atau Domain Scientific Pattern untuk melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi atau instansi lain ternyata mendapat perhatian anggota Komisi 10 DPR RI Dapil Papua Barat Robert Yopi Kardinal. Pada acara peresmian RJK Park di kampus Unimuda Sorong hari Selasa 6 April, politisi Golkar Pusat ini mengakui tidak hanya memperhatikan permintaan Unimuda menyiapkan peralatan fitness untuk mendukung perkuliahan mahasiswa jurusan olahraga, tetapi saat masih di Komisi Bidang Pertanian juga menyerahkan traktor dan alat pertanian lainnya untuk mendukung program perkuliahan mahasiswa jurusan agribisnis, peternakan, dan akuakultur. Alasannya karena Unimuda telah memiliki ikon kampus Tourismpreneur University sehingga perlu didukung dengan anggaran APBN. Saya merasa bangga dan terharu, padahal ini kan cuma tugas saya sebagai anggota DPR. Saya ini 15 tahun tuh di Komisi 4. Komisi 4 dulu kan di bagian pertanian, kelautan, perikanan juga sudah selalu berkomunikasi dengan Pak Rektor, bantuan traktor dan lain-lain. Itu memang tugas kami, Pak. DPR tugasnya cuma itu aja, Pak. Mengurus undang-undang, membawa anggarannya, terus pengawasan. Nah, waktu bahas anggaran, Pak Menteri, saya kasih kamu anggaran sekian, tapi dapil saya harus dapat ini. Begitupun di Komisi 10. Karena saya 15 tahun di Komisi 4, karena di Komisi 10 ada Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata. Dan gini kan baru mulai, ini kemarin 2020 itu agak, memang kita tahu bahwa anggarannya banyak kepotong. Karena kita mengalami musibah seluruh dunia, pandemi COVID-19 ini, akhirnya anggarannya direfocusing untuk membasmi virus yang kita hadapi bersama-sama. Saya terima kasih banyak. Saya telepon Pak Rektor, ini ada bantuan seperti ini. Silakan Pak Rektor, mau ini bagaimana nanti caranya, pokoknya untuk tempat olahraga outdoor. Ini bukan kebetulan, tapi ya kebetulan juga. Karena kita butuh olahraga di luar daripada olahraga dalam gedung bisa membahayakan kita. Pak Rektor terus bilang, oh ya Pak, terima kasih banyak. Saya berapa
hari kemudian dia telepon, Pak Robert, kita minta ya, kita bikin RJK Park, nama Bapak aja di situ. Saya bilang, wah terima kasih banyak. Benar-benar kaget saya. Tapi saya bersyukur karena kedekatan dengan Uni Muda. Nanti sekarang kan Pak Wakil Rektor mungkin anggota saya pernah komunikasi untuk masalah beasiswa ya. Salam sejahtera buat kita semua. Terhadap nasib mahasiswa keluarga kurang mampu yang putus kuliah akibat ketidakmampuan orang tua, telah diperjuangkan 200 beasiswa kepada Uni Muda karena 79% mahasiswa orang asli Papua dan 300 beasiswa lainnya diberikan kepada mahasiswa perguruan tinggi lainnya di Papua Barat. Bantuan beasiswa itu untuk Papua Barat melalui kami anggota DPR itu 500 untuk mahasiswa, 200 untuk Uni Muda, yang 300 untuk beberapa. Karena ini kembali kepada sistem pelaporannya harus faktual, harus detail. Karena ini by name, by address, dan segala macam. Yes. Ini kami butuh supaya laporan itu harus rigid dan benar, karena ini uang negara, harus ada pertanggungjawaban dari pihak, kita kasih ke kementerian untuk ke BPK. Staf saya kan tanya, Pak, Uni Muda itu swasta ya, tapi saya yakin mereka bisa bekerja dengan baik karena mereka saya sudah lihat dengan sendiri dan saya sudah mengunjungi beberapa kampus juga. Saya kira Uni Muda sudah bisa melaksanakan tugas-tugas itu dengan baik. Tadi Pak Wakil Rektor katakan bahwa ada laporan, memang karena ini bukan uang saya, ini bukan anggaran dari saya, tapi kita bisa menentukan kemana anggaran itu. Karena uang negara, saya kira Pak Lurah pasti tahu lah, kita harus bikin laporan yang rigid dan jelas supaya ke depan lebih gampang lagi kita. Ada juga nanti dari pariwisata, ada juga nanti dari Kementerian Pemuda Olahraga dan Pendidikan juga banyak. Saya kira kita di Papua Barat, khususnya daerah Kepala Burung, Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan sekitarnya sangat membutuhkan itu. Dengan semangat dan ada di Uni Muda ini, saya menaruh harapan ke depan mungkin pendidikan bisa lebih baik dan akan lebih baik terus. Wakil Rektor Uni Muda Sorong pada acara peresmian penggunaan fasilitas fitness di kampus Uni Muda hari Selasa membenarkan perhatian politisi Golkar Pusat ini telah diberikan untuk mendukung aktivitas kampus. Alhamdulillah, apa yang telah Bapak berikan kepada kami telah membuktikan bahwa ini adalah keseriusan kami dalam merawat apa yang telah Bapak amanahkan kepada kami. Jadi, insya Allah pada sore hari ini kita akan meresmikan RJK Park. Nah, ini namanya lama kami rumuskan, Pak, sebenarnya. Ini kita kasih nama apa, ternyata lebih kerennya adalah RJK Park. Keplos untuk beliau. Dan sebelum diresmikan juga ternyata sudah banyak sekali, khususnya di hari ini Minggu, sudah pada datang, mereka sudah mulai mencoba untuk fitness outdoor. Jadi sekarang memang ternyata lebih ngetren fitness outdoor karena lebih memanas ya, jadi lebih terbakar juga, jadi lebih cepat membakar kalori. Nah, ini tentunya adalah sebuah apresiasi juga dari kami kepada beliau, karena memang kampus Uni Muda Sorong ini saat ini sudah 79% adalah masyarakat mahasiswa asli Papua. Ini membuktikan bahwa kampus ini sangat bermanfaat bagi tanah Papua ini. Dan tentunya di sini juga saat ini masih dominan program studi olahraga yang sangat banyak di Fakultas FKIP. Jadi ini nanti juga akan sangat bermanfaat bagi kami. Dan tentunya kami juga terus berharap kepada Pak Kardinal, tentunya ke depan juga kami masih terus bersinergi. Tentunya ini adalah sebuah peluang-peluang kami untuk ikut membantu bersama-sama untuk mencerdaskan SDM di tanah Papua ini. Rektor Uni Muda Sorong, Dr. Rustam Maji, merasa bersyukur dengan pengembangan Tourism Premier University yang dijalankan di kampus yang dipimpinnya, sehingga tujuan mengembangkan berbagai disiplin ilmu, termasuk olahraga, berhasil dijalankan.
Alasan dirinya memperjuangkan jurusan olahraga di kampus Uni Muda karena melihat banyak potensi anak Papua yang membutuhkan pendidikan khusus untuk memungkinkan mereka bisa berkembang sebagai atlet profesional, di samping menyiapkan tenaga pendidikan dan pelatih olahraga yang bisa diandalkan dalam mengembangkan cabang-cabang olahraga berprestasi. Papua ini kan identik dengan olahraga ya. Fisiknya secara alami Tuhan sudah memberikan fisik yang kuat, fisik yang tegap, fisik yang lebih kuat daripada saudara-saudara kita yang lain. Anak-anak kita ini luar biasa. Maka terus yang kedua, coba Bung Poli perhatikan kalau mereka main bola di pantai lah. Saya lihat sering mereka main di Pulau Arar itu. Mereka berhenti kalau bola itu sudah tidak kelihatan. Tidak pakai jam lagi. Jadi sampai bola ini tidak kelihatan. Bola tidak kelihatan baru bisa berhenti. Artinya apa? Betul-betul mereka itu sangat mencintai dan memang sudah masuk di dalam kehidupan mereka apa yang namanya olahraga. Sehingga anak-anak kita kalau masih di kampung-kampung kan badan bagus-bagus. Badan bagus-bagus karena memang gerakan-gerakan olahraga itu memang bagus. Nah, pada kondisi masyarakat yang seperti ini, kalau satu provinsi tidak ada jurusan olahraga, kan aneh ya. Kan aneh. Maka saya mengambil inisiatif pada saat itu masih STKIP, walaupun kami waktu itu ya berusaha 5 tahun baru keluar itu jurusan itu ya. Nah, saya mengambil inisiatif, alhamdulillah kami menjadi satu-satunya jurusan yang ada di Provinsi Papua Barat. Ya. Iya. Nah, jadi intinya jurusan ini tidak hanya menyiapkan orang yang bisa saja jadi guru katakan, tetapi juga bisa didorong untuk bakat-bakat itu bisa ditumbuhkan agar bisa menjadi atlet profesional. Iya, betul sekali. Jadi di samping dipersiapkan bisa jadi guru, tentu masing-masing biasanya masuk anak-anak itu dia sudah punya bakat, dia sudah punya kesenangan apa, bidang apa. Nah, nanti mereka masuk di jurusan ini setiap hari Bung Poli, hanya urus olahraga saja. Di kelasnya itu sedikit, ya. Sehingga kalau tidak mau akan terbimbing, akan terpacu secara pribadi maupun secara akademik itu nanti dia akan memang betul-betul kemampuan untuk olahraga maupun pengetahuan tentang olahraga itu sudah menjadi bagus. Nah, Bung Poli, yang aneh sekali ini sampai sekarang memang kita belum ada sinergi antara KONI dengan jurusan ini. Nah, memang ke depan ini kita akan mensinergikan. KONI ini kan urusannya ngurus orang olahraga berprestasi kan. Iya. Nah, ini di sisi lain kami kan tiap hari kan bicara, belajar, praktek untuk olahraga kan. Iya. Kalau KONI ini bersinergi dengan kami, kolaborasi dengan kami kan gampang sekali sebenarnya. Iya. Perlu apa? Oh ini atau kami masih memerlukan ini. Nah, nanti kita latih dan sebagainya. Nah, ini yang KONI-nya juga kurang jeli, terus dari kami juga mungkin kurang aktif. Nah, kurang aktif.
Sehingga ke depan ini kita harus betul-betul sinergi positif antara KONI dan jurusan olahraga ini, sehingga bisa menjadi satu sinergi yang kuat menghasilkan produk-produk ya. Iya. Produk-produk. Artinya Bapak juga ingin katakan bahwa jurusan ini juga tidak hanya menjadi guru biasa mengajar di kelas, tetapi juga bisa menjadi figur pelatih. Oh iya. Kan ini apalagi ya, Bung Koli, sekarang dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, seorang wasit ya, seorang pemain bola itu mahasiswa, dia pemain bola sampai ke Jakarta, keluar, itu tidak apa-apa, dia pergi kemana-mana tidak apa-apa, itu semua dihitung, SKS-nya dihitung, bukan hanya yang ada di dalam kampus. Di luar kampus pun dihitung, di masyarakat juga dihitung, di kampus luar juga dihitung. Nah, jadi dia bisa jadi seorang pelatih, dia bisa jadi seorang konsultan, dia macam-macam. Nah, macam-macam. Tentunya yang diperlukan banyak itu guru. Nah, baru-baru di Teluk Pondama itu diperlukan ada 50 guru lebih saja, yang dokter hanya 2. Nah, kita itu akan memberikan manfaat kepada tanah ini, tetapi jangan lupa kampus itu selalu berpikir tentang kebersihan dan keindahan, sehingga kita tidak menghilangkan apa yang namanya tourismpreneur. Jadi kampus yang selalu dieluk-elukan oleh orang yang akan datang, baik orang Indonesia sendiri atau orang luar negeri, mereka akan mengelulukan kampus kita ya. Sementara terhadap pentingnya menyiapkan sarana fitness di kampus, alumni S3 Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia ini mengaku sudah saatnya disiapkan sehingga akan beralih ke kebutuhan hidup modern. Kampus itu, walaupun kampus ini kampus namanya Muhammadiyah, tapi kan berada di tanah Papua. Kampus ini tidak akan dipikul ke Jakarta sana atau Jogja ya. Berarti kita harus membuktikan kontribusi keberadaan kita terhadap tanah ini. Iya. Nah, paling tidak kita harus memberikan contoh bahwa kampus beserta isinya di dalamnya, termasuk taman-taman itu harus membuktikan bersih, indah, sehingga orang begitu banyak yang datang itu paling tidak akan mendapatkan semacam menikmati itu ya, suasana ya. Ya, di samping menikmati ada nilai yang bisa dia peroleh. Oh, kampus yang besar begitu saja bisa bersih. Kenapa saya punya rumah kotor kan? Nah, mungkin dia bisa pulang, bisa kebersihan di rumah itu kelihatannya kecil, tapi itu kan kalau dikumpul-kumpul itu satu kabupaten, satu kota, satu tanah ini kan bisa menjadi hebat, awalnya dari yang kecil-kecil begitu. Oke, jadi makna pendidikan yang tidak hanya terbatas pada bagaimana mentransfer ilmu, tetapi bagaimana juga pemahaman kesehatan, apalagi kita di tengah pandemi COVID juga Ya, hal ini betul. harus dimunculkan ya. Harus dimunculkan, apalagi anak-anak ya, anak-anak kecil itu, anak-anak kecil penting sekali itu mobilisasi mereka. Mereka harus mobile, mereka harus banyak bergerak. Nggak boleh banyak makan, baru hanya tinggal putar di kamar saja, nanti bisa obesitas, bisa badannya gemuk dan tidak sehat. Maka Iya. kami
menyiapkan sarana-sarana yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai kampus yang hadir di tengah potensi wisata dunia Raja Ampat dan kawasan ekonomi khusus Arar yang diprediksi menarik universitas 32,2 triliun di tahun 2025, menurut Unimuda mengembangkan pendidikan yang melahirkan individu-individu penghasil beragam inovasi atau tourism dan pendidikan karakter untuk menciptakan dampak positif bagi inisiator dan lingkungan sekitar, menjadi contoh yang baik dalam mempersiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan demografi. Semoga Tourismpreneur University yang dislogankan kampus untuk selalu diingat siapapun yang berkunjung ke kampus dapat memotivasi kampus lain melakukan hal yang sama. Dan sekian pula laporan Daerah Membangun mengangkat topik menuju Unimuda Tourismpreneur University.